Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Jessica Putri dengan NIM 122370027 dari program studi Teknik Pertambangan angkatan 2022. Pada kali ini saya akan membacakan hasil kesimpulan dari materi valuasi tambang minggu keempat. Materi pertama yaitu laba dan rugi. Laba dan rugi adalah indikator utama dari kesehatan keuangan suatu perusahaan tambang. Laba bersih diperoleh dari selisih antara pendapatan yang dihasilkan dari penjualan mineral dan biaya yang dikeluarkan dalam proses penambangan, termasuk biaya operasional, pengolahan, dan pemeliharaan. Di sisi lain, rugi dapat terjadi akibat fluktuasi harga komoditas, biaya eksplorasi yang tinggi, atau masalah operasional. Untuk mengevaluasi kinerja keuangan, analisis laporan laba rugi penting untuk dilakukan, sehingga perusahaan dapat mengambil langkah-langkah untuk memaksimalkan laba dan meminimalkan rugi. Yang kedua yaitu arus kas. Arus kas adalah aliran uang yang masuk dan keluar dari suatu perusahaan. Dalam konteks tambang, arus kas adalah aktivitas operasi yang merupakan hasil dari penjualan mineral. Sementara arus kas keluar mencakup pengeluaran untuk biaya operasional dan investasi. Analisis arus kas membantu manajemen dalam merencanakan kebutuhan modal dan memastikan bahwa perusahaan memiliki likuiditas yang cukup untuk menjalankan operasinya. Arus kas berdampak positif karena menunjukkan bahwa perusahaan mampu mendanai kegiatannya dan berinvestasi di masa depan. Sementara arus kas negatif dapat menjadi sinyal peringatan bagi para investor. Yang ketiga yaitu neraca. Neraca memberikan gambaran tentang posisi keuangan perusahaan pada titik waktu tertentu. Dalam valuasi tambang, neraca mencakup aspek kewajiban dan ekuitas. Aset perusahaan tambang dapat terdiri dari sumber daya mineral yang belum terambil, peralatan, dan infrastrukturnya. Kewajiban mencakup utang jangka pendek dan jangka panjang yang harus dibayar. Dengan membandingkan aset dan kewajiban, investor dapat menilai kesehatan finansial dari suatu perusahaan dan potensi resikonya yang dihadapi. Rasio keuangan seperti rasio lancar dan rasio utang terhadap ekuitas juga sering digunakan untuk menganalisis kekuatan keuangan suatu perusahaan. Selanjutnya yaitu perhitungan payback period. Perhitungan payback period adalah waktu yang diperlukan untuk mengembalikan investasi awal dari arus kas yang dihasilkan oleh suatu proyek. Dalam konteks tambang, perhitungan ini sangat penting untuk menilai kelayakan ekonomi suatu proyek penambangan. Metode ini menghitung berapa lama waktu yang diperlukan untuk mendapatkan kembali biaya investasi melalui arus kas positif yang dihasilkan dari penjualan mineral. Misalnya, jika investasi awal sebesar $1 juta dan arus kas tahunan yang dihasilkan adalah $250.000, maka payback period per 4 tahunnya ialah 4 tahun. Perusahaan biasanya mengharapkan payback period yang singkat karena hal ini menunjukkan resiko investasi yang lebih rendah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.